Welcome to the Baseface Network. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dasar asuransi. Nah, pengertian dasar asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Nian ingsun mata kaji semaringi Yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai ketidakseimbangan atau memberikan penempatan kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya yaitu hukum asuransi di Indonesia. Hukum asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang persarusiaan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perausiaan dan hukum asuransi bertujuan untuk melindungi konsumen dan mengatur dan mengawasi operasi perusahaan dan asuransi, menetapkan aturan dan prosedur penyelesaian klaim serta mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi untuk bertindak dengan pertanggungjawaban dan keadilan. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur asuransi. Terdiri dari pertama, premi. Uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi untuk penyediaan berdasarkan perjanjian atau undang-undang. Yang kedua, polis asuransi. Surat kontrak atau perjanjian sebagai bukti transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Yang ketiga, nilai pertanggungan. Nilai ekonomis tertanggung yang dijamin oleh penanggung. 4. Klaim. Kewajiban penanggung untuk membayar ganti rugi jika tertanggung mengalami risiko kerugian yang dijamin dengan polis. Saya akan menjelaskan jenis-jenis asuransi. Apaan tuh? Yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Yang kedua, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan menanggung biaya pengobatan dan perawatan medis tertentu. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan melindungi kendaraan Anda dari kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan atau pencurian. Yang keempat, asuransi properti.
Asuransi properti melindungi properti Anda seperti rumah atau gedung dari kerusakan atau kerugian. Yang kelima, asuransi umum. Asuransi umum meliputi berbagai risiko yang tidak termasuk dalam kategori asuransi jiwa atau kesehatan, seperti asuransi kebakaran, asuransi tanggung jawab publik, dan lain-lain. A few moments later. Yang keenam, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan merencanakan biaya pendidikan untuk anak-anak dengan memberikan pembayaran tertentu pada masa depan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, asuransi kredit. Memberikan perlindungan pembayaran pinjaman atau kredit tertentu jika tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kehilangan pekerjaan, sakit, atau kecelakaan. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu prinsip-prinsip umum asuransi yang meliputi 1. Insurable in terms. Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Kedua, etikat baik dari yang maha baik. Macam tak betul je budak ni. Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta ataupun tidak. Ketiga, proximate cause, penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi, suatu yang dimulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Keempat, indemnity, suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Yang kelima, subrogasi, pengalihan hak tanggungan kepada penanggung setelah klaim dibayar. Nice. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang materi mengenai subjek dan objek kepentingan di dalam asuransi. Yang pertama yaitu ada subjek asuransi. Subjek asuransi adalah pihak-pihak yang berpartisipasi di dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung wajib menanggung risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi. Sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh pengembalian jika timbul kerugian atas harta milik yang diasuransikan. Yang terakhir, objek asuransi. Objek asuransi dapat berupa benda, hak, kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud seperti gedung, pertokoan, rumah, kapal, dan sebagainya. Pada asuransi jiwa, objek asuransi adalah jiwa manusia yang dapat dinilai dengan uang dan diancam oleh suatu bahaya. Asuransi jiwa bertujuan memperoleh penempatan jika timbul kerugian atas jiwa manusia yang diasuransikan. Mungkin sekian dari kelompok kami ucapkan Terima kasih. Dadah.